Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraila Masrifah, kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang malaikat bersamaku bab 1. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan tugas dan perintahnya, hukumnya beriman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat hukumnya fardu ain, wajib. Penciptaan malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Kalau malaikat bersifat gaib, tidak memiliki nafsu. Kalau manusia bersifat nyata, memiliki nafsu, berjenis kelamin. Kalau jin bersifat gaib, memiliki nafsu, berjenis kelamin, memiliki akal pikiran. Jumlah malaikat. Akan tetapi jumlah malaikat ada 10. Akan tetapi ada 10 malaikat yang wajib diyakini oleh setiap muslim yang dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Malaikat dan tugas. Nama dan tugas malaikat. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada manusia. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet. Malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail bertugas mencabut nyawa setiap makhluk yang ada di muka bumi. Malaikat Raqib dan Atid bertugas. Kalau Raqib bertugas mencatat setiap amal kebaikan manusia, sedangkan malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia. Malaikat Munkar dan Nakir tugasnya adalah mengajukan pertanyaan kepada kita di alam kubur nanti. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Hikmah beriman kepada malaikat. 1. Menambah keimanan dan takwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menyelamatkan kita bukan hanya di dunia namun juga di akhirat. 2. Senantiasa hati-hati pada setiap ucapan dan perbuatan. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendengarnya yang kita ucap dan perbuatan yang kita lakukan, dan agar tidak untuk menyakiti perasaan orang lain. 3. Menambah rasa syukur, mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. 4. Menambah ketaatan beribadah, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tidak takut menghadapi kematian. 6. Memperteguh pendirian dalam
menegakkan kebenaran. Contohnya, contoh untuk nomor 1, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh untuk nomor 2, ketika kita sedang bercanda sama teman harus hati-hati dalam ucapannya. Contoh untuk nomor 3, bersyukur diberi makanan dan minuman. Contoh untuk nomor 4, rajin sholat, sering membaca Al-Quran. Contoh untuk nomor 5, mempersiapkan amal buruk di akhirat. Contoh untuk nomor 6, berusaha tidak putus asa. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.